Pemirsa Khazanah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 9. Mayoritas ulama tafsir menjelaskan ayat ini merupakan jaminan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memelihara keaslian Al-Quran sepanjang masa. Namun, pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut dilakukan dengan melibatkan hamba-hambanya. Hal ini berbeda dengan kitab suci sebelum Al-Quran yang proses pemeliharaan keaslian kitab sucinya sepenuhnya diserahkan kepada para tokoh agama. Seperti tersebut dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 44. Dengan selesainya pembukuan kitab suci Al-Quran yang diprakarsai oleh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, didapatlah Mushaf Al-Quran induk yang menjadi acuan penerbitan Al-Quran hingga hari ini. Usaha-usaha selanjutnya yang dilakukan oleh kaum muslim adalah membubuhkan beberapa tanda yang bertujuan untuk memudahkan pembacaan Al-Quran, seperti membubuhkan pembatas ayat, membubuhkan sandangan atau harakat, dan tanda ikjan, yaitu variasi titik-titik untuk membedakan huruf-huruf yang badannya sama. Karena sebelumnya, huruf-huruf Al-Quran tidak ada tanda titiknya, seperti huruf ta, tha, dan ba. Sandangan atau tanda vokal pertama-tama diciptakan oleh Abul Aswad Ad-Du'ali, seorang tokoh abad pertama Hijriah. Sandangan yang diciptakan oleh Abul Aswad berupa titik-titik, yaitu satu titik di depan huruf berarti dhammah, satu titik di atas huruf berarti fathah, satu titik di bawah huruf berarti kasrah. Jika tanwin, maka dua titik. Sedangkan sukun tidak diberi tanda, tapi dibiarkan kosong. Abul Aswad melakukan hal ini karena banyaknya kesalahan dalam membaca Al-Quran, khususnya pada akhir kata. Seperti diketahui, bunyi huruf akhir kata dalam bahasa Arab berubah-ubah sesuai dengan posisinya dalam kalimat. Seabad kemudian, titik yang digagas Ad-Du'ali untuk memberikan tanda vokal dikembangkan oleh Imam Khalil menjadi harakat, sandangan yang kemudian berkembang seperti sekarang. Simbol-simbol yang dibuatnya itu adalah fathah, kasrah, dhammah. Jika tanwin, maka tanda-tanda itu dibuat double. Pemirsa Khazanah, pemeliharaan Al-Quran dengan cara menulisnya dalam sebuah buku yang disebut Mushaf tidak pernah berhenti di seluruh negeri muslim. Di Nusantara, negeri kita, penyalinan Al-Quran diperkirakan sudah dilakukan sejak sekitar akhir abad ke-13, ketika Pasai di ujung timur laut Pulau Sumatera menjadi kerajaan pesisir pertama di Nusantara yang memeluk Islam secara resmi melalui pengislaman sang raja. Ibnu Battuta dalam pengembaraannya ke Aceh pada awal abad ke-14 mencatat bahwa Sultan Aceh sering menghadiri pembacaan Al-Quran dan diskusi keagamaan. Meskipun demikian, mushaf tertua yang diketahui sampai saat ini berasal dari akhir abad ke-16. Penyalinan mushaf bermula dari pengajaran baca tulis huruf Arab yang dilakukan di sekolah tradisional atau keluarga. Di Sulawesi Selatan, seperti ditulis Anthony Reid menyangkut sistem pengajaran baca tulis Al-Quran, anak-anak Makassar menghabiskan 1 jam di pagi dan malam hari dengan ulama yang mengajari mereka bagaimana menilai, menerangkan Al-Quran, membaca dan menulis dalam huruf Arab. Lebih lanjut, Islam di sini memperkenalkan huruf Arab untuk tujuan-tujuan agama dan lain-lain. Sedangkan di Aceh sekitar tahun 1600 telah terdapat banyak sekolah tempat anak laki-laki belajar membaca Al-Quran dalam bahasa Arab. Sekolah agama seperti itu juga diriwayatkan ada di Banten, Mindanao, dan Ternate, tempat kalangan bangsawan dan pedagang besar belajar membaca dan menulis huruf Arab. Sebuah survei pendidikan yang diadakan pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1831 menghasilkan kesimpulan bahwa di Jawa diperkirakan tidak banyak perubahan sejak tahun 1819. Pendidikan Islam yang paling dasar adalah Al-Quran, dan kadang-kadang diikuti dengan mempelajari buku-buku keagamaan lainnya. Di Tegal, sekitar 1.000 orang santri belajar membaca Al-Quran dan doa-doa.
Di Pekalongan terdapat 9 pesantren yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan, dan di Jepara terdapat 90 pesantren. Di Kedu terdapat 5 pesantren, demikian pula di Bagelen dan Banyumas. Pengetahuan dan kemampuan baca tulis Al-Quran dengan demikian merupakan hal yang fundamental, dan setiap anak dituntut untuk menghatamkan Al-Quran. Setiap muslim seharusnya memiliki 1 Al-Quran, dan oleh karena itu penyalinan mushaf merupakan tuntutan. Kalaulah tidak lengkap 30 juz, surah-surah tertentu yang dibaca pada kesempatan khusus perlu dimiliki, seperti surah Yasin. Melihat pentingnya kedudukan Al-Quran dalam komunitas masa lalu tersebut, bukan tidak masuk akal jika dikatakan bahwa tradisi naskah-naskah keagamaan dimulai dengan penyalinan mushaf Al-Quran. Seiring dengan perkembangan komunitas muslim di berbagai wilayah Nusantara, salinan mushaf diperlukan semakin banyak, dan hal itu mendorong penyalinan mushaf baik dilakukan oleh sekolah agama, kerajaan, atau penyalin naskah. Pada awal abad ke-19, Abdullah bin Abdul Qadir Munshi memperoleh uang dari jasa menyalin mushaf. Penyalin mushaf pun tidak hanya dilakukan oleh para penyalin profesional. Mangkunegoro I disebutkan pernah menyalin mushaf. Anak sepupunya yang naik tahta menjadi Pakubuwono IV pernah meminta dan menerima salah satu salinan ini. Selain itu, Mangkunegoro juga menyalin kitab turutan, biasanya berupa juz 30. Lalu masihkah naskah-naskah Al-Quran di Nusantara itu? Pemirsa, jangan kemana-mana, Khazanah akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa Khazanah, di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia terdapat 6 mushaf yang memiliki ciri khas tertentu, sehingga dapat diperkirakan berasal dari tradisi naskah yang sama, yaitu Banten. Kualitas naskah-naskah ini cukup bagus, kebanyakan berukuran besar dan sebagian besar berjilid-jilid. Sebagian mushaf ini memiliki qiraat, varian bacaan Al-Quran yang lengkap, sehingga memperlihatkan bahwa tradisi ilmu Al-Quran di Kesultanan Banten telah berkembang dengan baik. 4 buah mushaf koleksi Sultan Ternate dan 2 buah lainnya di Masjid Sultan juga memiliki kualitas yang bagus, dengan catatan ilmu qiraat yang lengkap di bagian luar teks Al-Quran. Catatan qiraat ini juga terdapat dalam mushaf-mushaf dari Sulawesi Selatan, salah satunya dari Kerajaan Goa. Penyalinan mushaf juga dilakukan oleh para ulama Nusantara yang bermukim di Mekah. Sebuah mushaf di Dayah Tanoh Abe ditulis oleh Abdul Wahab di Mekah pada awal abad ke-13 Hijriah atau ke-18 Masehi. Demikian pula sebuah mushaf dari Wajo, Sulawesi Selatan ditulis di Mekah oleh penulis bernama Abdul Hai. Para penyalin Nusantara pada umumnya menyalin mushaf dan naskah lain untuk keperluan pengajaran dan pembacaan sehari-hari. Dalam hal itu, tentu yang dibutuhkan adalah naskah yang sederhana dan mudah dibaca. Adapun naskah-naskah yang indah dan monumental pada umumnya dibuat di keraton, sebagian barangkali dengan tujuan untuk menambah wibawa. Pemirsa Khazanah, Al-Quran tak pernah usang karena terus dibaca dan tak pernah membosankan karena sering didengar. 1400 lebih masa perjalanannya di muka bumi sama sekali tidak membuatnya berubah sedikit pun. Padahal pada setiap penggalan masa yang panjang membentang itu, selalu saja ada pihak-pihak yang ingin merongrong kesucian dan kewibawaan Al-Quran. Namun semuanya kandas dan tak mampu melukainya sedikit pun. Inilah barangkali wujud dari janji Allah untuk terus memelihara Al-Quran yang dalam pelaksanaannya melibatkan kaum muslim generasi terdahulu, dan mereka pun telah menjalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Sekarang giliran kita untuk mengemban amanah itu dengan sebaik-baiknya pula. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.